Halo cuy. Balik lagi di channel kesayangan Anda Lirike Film. Gimana cuy, beo lancar? Dan seperti biasanya kali ini saya mau membahas alur cerita yang menceritakan tentang seorang wanita atau bisa dibilang tante-tante gitu. Yang suka sama seorang mahasiswa. Dan menjadikannya dia sebagai inspirasi untuk pembuatan lagu. Oke, gak usah banyak cincong lagi, langsung saja pasang handsfree, cari posisi yang nyaman, ambil bantal ples guling, dan selamat menonton. Cekicrot. Diawali dengan kedatangan seorang wanita di sebuah klub. Di mana wanita ini bernama Hiso. Di sana ternyata Hiso dapat kejutan nih dari teman-teman kerjanya. Di mana teman kerjanya ini bernama Johnny dan Sapri. Karena kebetulan si tante Hiso ini lagi berulang tahun cuy. Setelah itu bukannya dia malah senang dapat kejutan, dia malah merasa risih karena si tante Hiso ini orangnya gak suka kalau ulang tahunnya dirayain rame-rame. Dan tak lama kemudian tante Hiso pergi dari klub itu cuy. Keesokan harinya tante Hiso datang di tempat kerjanya di studio musik. Yang mana ternyata si tante Hiso ini dia adalah penulis lagu, guru musik dan sekaligus orang komposer cuy. Di sana dia ngecek hasil kerjanya si Johnny. Dan setelah sudah beres dia langsung pergi lagi. Malamnya pas tante Hiso turun dari taksi, ternyata dia tak sengaja melihat sepasang cewek cowok di taman yang lagi bercocok tanam cuy. Waduh, tante jadi sanggen nih cuy. Ketika si tante mau masuk lift, ternyata tiba-tiba cowok yang lagi bercocok tanam di taman tadi ikut masuk juga ke dalam lift cuy. Si tante gemeteran cuy. Yang mana itu bikin mereka berdua di dalam lift jadi saling canggung-canggung gitu cuy. Oke, jadi si cowok ini bernama Gayung, dia ini adalah seorang mahasiswa dari jurusan seni dan musik. Besoknya di kelas seni pas si Gayung lagi melukis dengan temenya ini. Yang bernama sebut saja Dodi. Mereka berdua lagi gak bisa fokus cuy. Karena apa yang mereka lukis adalah sebuah objek seorang wanita tanpa busana cuy. Kampret, bikin burung emprit jadi berdiri nih. Next di studio musik pas si Johnny lagi merekam suara penyanyi cewek, si Johnny malah jadi kesel banget karena suara penyanyinya ancur parah gitu cuy, gak jelas gitulah pokoknya cuy. Tak lama kemudian datanglah tante Hiso yang minta ke si Johnny buat dapat penyanyi yang suaranya lebih bagus dari cewek itu cuy. Setelah itu pas si tante lagi sendirian di bar, tiba-tiba datang nih teman kerjanya si Sapri cuy. Yang kasihan melihat si tante sedang sendirian aja, si Sapri ngajak tante buat pergi keluar sebentar. Yah, cari-cari udara segar cuy. Gue kirain mereka mau kemana kan cuy. Dan ternyata si Sapri ini ngajak tante ke mobil untuk bercocok tanam cuy. Bikin ngiler kan cuy. Mana di bawah jembatan flyover lagi cuy. Kan bangsat. Tapi karena si tante lagi kagak mood mantap-mantap, dia pun langsung pergi dan meninggalkan si Sapri cuy. Udah tegang tapi ditinggal bikin greget sendiri kan cuy. Scene berlanjut. Pas tante Hiso lagi belanja di Alfamart. Kebetulan saja dia tak sengaja melihat cowok yang dia lihat waktu di Litef cuy. Itu si Gayung yang kebetulan dia lagi belanja juga di sana. Karena si tante Hiso ini yang penasaran banget sama si Gayung, dia sampai ngikutin dan merhatiin si Seyung gitu. Entah kenapa si tante Hiso ini melihat si Gayung, dia jadi ngerasa mendapat sebuah inspirasi gitu cuy. Buat bikin lirik sebuah lagu. Esok harinya si Gayung dan si Dodi lagi asik main basket cuy. Setelah itu mereka beristirahat nih dan nongkrong di depan Alfamart cuy. Tiba-tiba kebetulan saja si tante Hiso lewat di depan mereka berdua. Yang bikin si Dodi ini malah tidak fokus. Sementara itu si Gayung malah ngerasa kalau pernah melihat cewek itu di lift. Gak lama mereka berdua pergi dan masuk di sebuah gedung itu cuy, yang ternyata di dalam gedung itu ada acaranya si tante Hiso nih. Yang lagi ngadain jumpa pers di sana. Buat membicarakan tentang bagaimana cara bermain musik piano. Si Dodi lihat kan yang ternyata si tante ada di dalam, gak pakai lama mereka berdua pun langsung masuk cuy. Pas si tante Hiso lagi ngebawain materi, si Gayung ini malah tidak fokus karena dia malah ngelihatin body montoknya si tante Hiso cuy. Pengen ya? Karena pikirannya dia yang semakin memuncak, si Gayung malah berhalusinasi yang enak-enak sama si tante cuy. Kenikmatan yang tak menempel cuy jadinya kan anjing. Karena si Gayung tidak kuat lagi dengan body semblohes si tante, akhirnya si Gayung pergi ke kamar mandi cuy. Untuk melakukan kolpi khusus pria cuy. Sampai dibawa ke kamar mandi cuy, saking gak kuatnya kali cuy. Selesai dari acara itu mereka bertemu dengan si tante Hiso ini dan sekalian mereka yang mau minta nomor WhatsApp si tante Hiso ini. Pakai modus kalau mereka berdua tertarik buat belajar main piano. Lanjut.
Karena si Dodi sudah mendapat nomor WhatsApp si Tante Hiso, dia pun langsung nyoba telepon si Tante cuy. Ternyata pas ditelepon nomor yang Anda tuju nomor sepatu cuy. Dia malah jadi kesel karena dia ngerasa sudah dibohongin, sudah dikasih nomor sepatu oleh Tante Hiso. Nah, malamnya di kamar si Gayung megang kertas yang mana di kertas itu ada nomor WhatsApp Tante Hiso yang asli cuy. Jadi nomor yang ditelepon Dodi tadi nomor acak yang sudah diganti oleh si Gayung cuy. Wah pinter kali si kampret enek cuy. Pas si Gayung mencoba menelpon. Diangkat nih sama si Tante karena dia ngerasa malu-malu, malah dia reject cuy. Gak lama kemudian si Tante malah telepon balik yang menyuruh si Gayung langsung ke rumah si Tante aja buat belajar main piano. Gak pakai lama dong dia langsung tanjap gas untuk pergi ke rumah si Tante. Sesampainya di sana si Gayung malah makin gak bisa fokus karena si Tante pakai baju yang sangat tipis banget cuy, dan dia sempat melihat Tante Hiso ganti baju. Bikin si Dede Joni kebangunkan cuy. Si Gayung makin gak kuat iman cuy pas tangan si Tante megang tangannya ngajarin main piano. Lagi enak-enakan tiba-tiba emaknya si Gayung nelpon nyuruh si Gayung pulang ke rumah karena ada kepentingan gitulah cuy. Paginya pas si Gayung lagi ngelukis tiba-tiba dateng nih si Dodi. Yang kaget melihat lukisan si Gayung yang ternyata itu adalah lukisannya si Tante Hiso yang kagak paket busana cuy. Yang bikin si Dodi jadi curiga dan tahu kalau Gayung sudah pernah bertemu dengan si Tante Hiso itu. Malamnya si Gayung datang lagi nih di tempat Tante Hiso. Sampai nungguin di depan pintu cuy. Tak lama kemudian si Tante Hiso datang juga cuy. Nah baru saja masuk ke dalam si Gayung kagak kuat iman lagi cuy. Gara-gara melihat serabi lempitnya si Tante cuy. Gak pakai basa-basi langsung sikat si Tante. Dia gendong dan dibawa ke kursi dan disinilah pergenjotan pun dimulai. Dan gak puas di kursi mereka pun langsung lanjut melakukan pergenjotan di dapur cuy. Paginya Tante Hiso menjemput si Gayung yang baru saja pulang dari kampus, mereka berdua pergi ke galeri seni gitu. Pas si Gayung melihat-lihat lukisan tiba-tiba tangannya si Tante megang tangannya si Gayung dan mengajak si Gayung ke tempat kayak perpustakaan gitu. Saya kirain mau ngapain gitu cuy. Ternyata si Tante malah karaokein burung emprit si Gayung cuy. Anjay cuy, kayak gak ada tempat lagi, tapi gak apa setelah pulang si Gayung nanya ke si Tante kenapa si Tante mau ngelakuin anu-anu di tempat umum. Si Tante Hiso menjawabkan karena biar gak bosen aja. Dia bilang juga kalau tempatnya semakin bahaya itu bikin makin menantang cuy. Besok harinya di studio musik si Jono lagi senang gitu, ternyata lagu baru yang dibuat Tante Hiso itu bagus sekali. Yang mana lagu itu dibuat karena terinspirasi oleh sesosok Gayung cuy. Sementara itu si Sapri ini kelihatannya malah kagak seneng gitu. Si Sapri juga gak suka kalau si Tante ada hubungan dengan mahasiswa yaitu si Gayung cuy. Next di halte si Gayung ketemu sama temen ceweknya yang bernama Jessie. Dan nanyain kabar si Gayung dan khawatir kalau si Gayung dikeluarkan dari kampus. Ternyata si Gayung ini sudah 1 minggu bolos sekolah cuy. Sementara si Tante Hiso yang berniat menjemput si Gayung jadi ngerasa cemburu gitu cuy karena melihat si Gayung bersama cewek lain. Dan akhirnya si Tante tancap gas pergi dan gak jadi jemput si Gayung. Ketika si Tante pulang dia melihat temenya di depan pintu nungguin si Tante pulang nih. Karena teman si Tante sudah mabok dan gak kuat iman lagi gak pakai kita itu si Tante Hiso langsung disikat cuy. Sementara itu si Gayung gelisah nih karena seharian tidak dapat kabar dari si Tante. Akhirnya si Gayung tugas ke rumah si Tante. Pas sampai ke rumahnya dan masuk ke dalam si Gayung tak sengaja melihat Tante Hiso yang sedang bercocok tanam dengan cowok lain cuy. Yang mana si Tante Hiso juga melihat kalau si Gayung datang ke rumahnya cuy. Gak ngangka dengan barusan yang dilihat si Gayung pun langsung pergi dengan rasa marah dan penuh kecewa banget. Gak percayalah dengan kelakuan si Tante itu cuy. Sementara itu si Tante Hiso jadi malah kepikiran sama si Gayung. Yang si Gayung tadi melihat sedang bercocok tanam dengan pria lain. Karena si Tante kepikiran terus sama si Gayung dia pun langsung pergi ke kampus Gayung. Ke tempat biasa Gayung ngopi bahkan ke halte biasa Gayung nunggu angkot, ternyata tetap saja si Tante Hiso tidak ketemu dengan si Gayung. Sampai dia pun nge-WhatsApp si Gayung. Yang kebetulan saat itu si Gayung lagi galau-galaunya cuy. Dan cuman membaca chatnya si Tante cuy. Saat si Tante sedang sendirian di rumah si Gayung tiba-tiba ke rumah Tante Hiso. Karena Gayung merasa kangen banget sama si Tante sudah beberapa hari gak ketemu dan akhirnya tanpa banyak cincong mereka langsung bercocok tanam. Paginya Tante Hiso pergi dari rumahnya tanpa sepengetahuan si Gayung cuy. Tante Hiso pergi keluar kota buat mencari inspirasi baru untuk membuat lagu cuy. Sementara itu si Gayung merasa khawatir sudah beberapa hari ini si Tante gak ada kabar.
Dengan singkat saja si Tante Hiso berhasil menciptakan lagu baru nih. Yang berjudul Selamat Tinggal Kekasihku. Singkat cerita ketika Tante Hiso di dalam mobil dia keingat si Gayung cuy, si Tante merasa kangen gitu. Si Tante berniat mau bertemu si Gayung lagi nih cuy. Mau baru keluar mobil si Gayung sudah ada cewek lain cuy yang nyamperin si Gayung. Yang ternyata si Gayung sudah berpacaran sama si cewek tadi cuy. Melihat si Gayung sudah punya pacar tentu saja membuat Tante Hiso jadi senang. Dan di akhir film ini terlihat si Gayung dan pacar barunya lagi asik dengerin lagu ciptaan si Tante Hiso. Dan film pun berakhir cuy. Terima kasih sudah menonton video ini cuy. Dan tunggu video-video terbaru dari Lirike Film. Enjoy!